Halo teman-teman, kali ini kita berbicara tentang keberhasilan The Blues Chelsea mengunci satu tiket untuk masuk ke final Piala Liga Inggris atau apa yang dinamakan dengan Carabao Cup. Seperti yang saya sudah katakan ya dalam konten video saya kemarin, bahwa ini pertandingan ya di leg kedua babak semifinal walaupun berlangsung di Stadion Tottenham Hotspur, sulit bagi pasukan Antonio Conte ini untuk bisa menghadang pasukan dari Thomas Tuchel. Dan presentasinya saya katakan kemarin itu 5-5-4-5 untuk Chelsea. Dan Chelsea berpeluang besar untuk melaju ke final. Dan nyatanya benar, Chelsea menang kembali dengan 1-0 lewat gol Antonio Rudiger ya. Sejak di menit ke-18 menghadapi Spurs. Di sini menegaskan bahwa memang level Chelsea itu ada di atas Spurs. Ya, bukan apa-apa, dan ini saya meyakini ketika mereka menang 2-0 di Stamford Bridge, dan lagi-lagi bagaimana Spurs itu tidak mampu membuat gol ya. Jangankan untuk memenangkan pertandingan, untuk membalikan keadaan mereka harus menang dengan 3-0 atau 4-1. Untuk membuat sebiji gol aja susah di hadapan publik mereka di stadion Tottenham Hotspur. Ini yang membuat menegaskan bahwa pasukan Tuchel itu wajar pantas untuk bisa merebut satu tiket melenggang ke babak final Carabao Cup. Mereka menunggu pertandingan yang akan dimainkan nanti besoknya di leg pertama masih antara Liverpool melawan Arsenal di Anfield, karena pertandingan kedua itu akan dimainkan pada tanggal 20-an ya. Tapi saya kembali ke Chelsea. Bagaimana Tuchel ini memainkan formasi yang agak unik juga, sama seperti yang dikembangkan oleh Ralf Rangnick ya. Orang Jerman juga yang berada di MU, dan Tuchel memainkan dengan 4-2-2-2 ya. Walaupun variannya memang bisa berubah, bisa aja dengan 4-2-3-1 yang dimainkan seperti awal, atau Tuchel itu kaya dengan opsi taktik dia dengan 4-3-4 atau 4-3-2-1, 4-3-1-2, bisa menempatkan satu penyerang atau dua penyerang. Nah, ini yang kita bisa melihat. Melawan Spurs, Tuchel memainkan demikian dengan 4-2-2-2, tidak lebih awal melepas Thiago Silva ya. Nanti dimainkan di babak kedua. Dia memilih untuk Malang Sarr bahkan ada di posisi kiri, bukan Alonso. Alonso dimainkan di babak kedua. Azpilicueta di kanan. Rudiger bermain di sini bersama dengan Christensen yang justru didorong lebih awal bermain di starting 11. Kemudian di tengah ada kombinasi yang sangat kuat, Jorginho dan Kovacic. Ya, kita bisa melihat bahkan di depan itu ada dua pemain penyerang yang di luar dugaan juga ditampilkan secara bersamaan. Ya, Timo Werner dan Lukaku. Ini yang saya pikir hebat ya. Walaupun di belakangnya ada Mount dan Hudson-Odoi, tetapi penempatan dua pemain ini jelas bahwa bukan selamanya di lapangan dua-dua ini akan bermain sebagai ujung tombak. Pasti ada perputaran yang diinginkan oleh Tuchel, di mana Werner itu bisa ditarik ke belakang atau bergeser agak melebar ke sayap kiri, dan itu bisa dimainkan dengan baik oleh Werner ya, dengan mendorong hanya Lukaku di depan. Tapi 4-2-2-2-2 ini menarik. Dan apapun yang dilakukan oleh Tuchel, mereka tidak berkekurangan pemain. Itu saya bilang bahwa skuad mereka ini, Chelsea ini, kedalaman skuad dari Chelsea itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan Spurs ya. Kita bisa bandingkan, walaupun saya tidak melihat bahwa Spurs itu punya keinginan besar ya untuk bisa mencetak. Memang mereka tanpa Son, tetapi mestinya kan mereka bermain di kandang, nothing tulus, bermain aja menyerang habis-habisan ya, untuk bisa membulut gol sebanyak mungkin. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan itu. Bahkan formasi yang ada yang saya lihat agak kaget juga dengan bagaimana Conte melepaskan itu sampai 5 pemain yang ada di belakang ya. Kita bisa melihat memang Dyer tidak ada di sana. Tapi sudah kelihatan Emerson Royal di kanan, kemudian bergeser dengan Matt Doherty bermain di kiri. Ya, bukan Reguilon yang ditampilkan di sana. Ada 3 di belakang, Davinson Sanchez, Japhet Tanganga, dan Ben Davies yang ada 5 pemain belakang. Walaupun mungkin peran dari Doherty dan pemain yang ada di kanan mereka yaitu Royal ya, Emerson Royal ini bisa untuk bergerak terus di sisi flank. Tapi itu pun tidak membuat pertahanan dari Chelsea itu terpengaruh atau bisa diobok-obok oleh permainan dari Spurs, karena memang Spurs lebih mengkonsentrasikan untuk tidak bobol. Nah, itu bisa kelihatan bahwa mereka memang hanya kebobolan 1 gol. Tapi dalam cara permainan mereka kalah. Bagaimana mereka mau menang kalau dalam segi permainan di lapangan mereka kalah melawan Chelsea? Penguasaan bola cuma 36%.
Chelsea 64%. Memang jauh sekali, walaupun mereka punya mungkin bisa menembak sampai 15 kali. Katakan mereka bisa menembak sampai 30 kali. Tapi kalau mereka kalah permainan di lapangan, kalah kualitas, materi pemain, ini berat buat mereka. Ya. Ada 15 tembakan, 3 on target. Chelsea juga bermain dengan 13 tembakan, ada 3 on target. Tapi lihat saja, dalam permutasi permainan di lapangan, perpindahan bola dari kaki ke kaki, baik itu dari lini belakang, tengah ke depan, itu jauh Chelsea unggul. Melawan Spurs ada 700 kali mereka melakukan perpindahan bola dengan baik sekali, dikontrol dengan Kovacic dan juga dengan Jorginho, sangat baik sekali mereka bisa bermain. Nah, perpindahan permutasian bola dari kaki ke kaki dari Spurs itu jauh separuh, ya 390-an saja kalah. Bahkan untuk akurasi operan, ya secara keseluruhan akurasi operannya yang berhasil dari Chelsea itu mendekati 90%. Tinggi. Spurs hanya 77%. Jadi dari sini udah kelihatan bahwa mereka memang tidak mungkin menang. Ya. Membuat gol aja susah. Ya. Dan kita lihat juga ke belakangnya. 4 pertandingan juga sebelumnya kan bagaimana. Spurs tidak bisa menang. Hanya bisa 2 kali imbang, 2 kali kalah. Ini pertandingan kelima secara beruntun di mana Chelsea bisa mengalahkan mereka. Ya, jadi Chelsea sudah wajar, pantas untuk bisa membooking 1 tiket. Sulit bagi pasukan Conte ini untuk bisa berkembang di lapangan kalau secara permainan mereka itu kalah. Secara kualitas kalah. Kedalaman skuad mereka itu kalah. Jadi apapun yang dimainkan oleh Tuchel selalu di atas levelnya dari Spurs. Ya. Apalagi mereka tidak punya Son, hanya Harry Kane yang ada di depan bersama dengan Lucas Moura. Di tengah juga tidak bisa berbuat banyak. Højbjerg, Winks yang ada di sana nggak bisa bikin apa-apa juga. Untuk Giovanni Lo Celso juga ada. Nah, kita lihat bagaimana pergantian pemain yang dibuat juga oleh Tuchel. Baik, 5 pergantian ditarik, 5 yang masuk bagus semua. Alonso masuk di sana, Thiago Silva untuk bisa mengisi posisi dari Christensen, ya. Ada 2 yang ditarik, nggak ada masalah. Jorginho ditarik keluar, Kovacic ditarik keluar untuk membuat mereka lebih segar menghadapi pertandingan pada hari Sabtu melawan City yang dianggap lebih penting di Etihad. Yang masuk juga oke. Ya. Pemain-pemain yang bagus. Hakim Ziyech masuk, Loftus-Cheek bahkan ikut masuk. Jadi enak. Siapapun yang dimainkan itu bagus, ya, secara teknik, skillful, semua pemainnya ada di bench itu enak. Jadi pemilihan opsinya bisa dimainkan apapun oleh Thomas Tuchel dengan taktik dan strategi dia. Ya, karena dengan pemain yang bagus. Nah, kalau Chelsea punya pemain semua fit, sulit bisa dikalahkan, ya. Dan mereka tidak pernah takut menghadapi Spurs. Mau kendati bermain di Tottenham Hotspur. Karena kan musim ini juga bermain pada tahun lalu di IPL ya musim ini. Bagaimana Chelsea bisa menang dengan 3 gol, clean sheet, bermain di Spurs. Jadi udah kelihatan bahwa memang Spurs selalu sulit. Baik dengan pelatih sebelumnya Nuno Espirito Santo sampai ke Antonio Conte. Dan Conte mendapat 2 pukulan. Kalah 2 kali dalam semifinal, 2 leg ya. Di Stamford Bridge dan juga di Tottenham Hotspur. Bahkan bukan soal kalahnya. Tidak bisa mampu membuat gol. Padahal di IPL ini kan Spurs bagus 7 pertandingan terakhir bersama dengan Conte nggak pernah kalah. Sejak tampil pertama kali di Goodison Park bermain imbang dengan Everton. Itu mereka bagus kalau bisa melihat. Nah mereka juga akan harus berpacu sekarang untuk bisa kalau bisa masuk di posisi 4 besar. Sekarang ada ancaman. Kalau di IPL ya kita bisa melihat Spurs kalau kita bisa sini. Spurs memang masih menyimpan 2 pertandingan. Tapi mereka juga harus bisa menang melawan Arsenal pada hari Minggu ini. Ini derby London juga yang menentukan buat mereka. Ya, dengan 33 poin mungkin mereka akan 36 poin bisa menggeser Arsenal ya dengan 35 poin. Karena sekarang di posisi keempat itu sudah berubah. West Ham United yang dini hari tadi menang melawan Norwich 2-0 sudah ada di posisi keempat 37 poin. Nah, ini duel antara Spurs dan Arsenal juga menentukan untuk bisa saling berebut ya naik mendekati ke posisi 4 besar. Kalau Spurs menang, Spurs ada sedikit di bawah. West Ham menggeser posisi Arsenal, tapi kalau Arsenal menang dengan 3 poin, Arsenal kembali akan mengambil posisi keempat. Itu yang akan ramai pada akhir pekan ini. Ya. Sementara bagi Chelsea, mereka harus ke Etihad. Chelsea juga harus bisa menang. Kalau sampai kalah akan makin menjauh. Ini pertandingan yang berat bagi ya, perjuangan yang berat bagi pasukan Tuchel. Namun ini satu level kalau bisa dikatakan antara Chelsea dan City. Karena bukan tidak mungkin Chelsea bisa menang juga. Karena pada musim lalu, akhir musim lalu ketika City menjadi juara kan mereka pernah menang di Etihad. Namun situasi dan kondisi memang berbeda. City lagi bagus, lagi konsisten, dan sulit untuk dikalahkan pada musim ini. Itulah yang membuat ini kerja keras bagi Tuchel dan pasukannya.
Makanya Jorginho ditarik keluar kemarin, Christensen ditarik keluar, ya, termasuk dengan Kovacic, ya, Mount ditarik keluar, Werner ditarik keluar ketika melawan Spurs untuk menyimpan tenaga mereka yang fokusnya untuk menghadapi City. N'Golo Kante bermain di babak kedua sudah mulai enak karena mereka sudah bisa mendapatkan N'Golo Kante. Ketika Jorginho dan Kovacic keluar, N'Golo Kante masuk, ya, dengan Ziyech juga masuk. Ini pemain kalau mereka sudah punya Kante, ini lebih percaya diri, saya pikir, bagi Chelsea untuk menatap pertandingan pada hari Sabtu. Kita akan tunggu dan selamat ya buat pasukan Tuchel sudah bisa mengunci satu tiket untuk berada di final. Nantinya final Piala Liga itu 26 Februari bulan depan. Untuk menunggu siapapun itu, mau Liverpool atau Arsenal. Sampai di sini pembicaraan kita dengan keberadaan The Blues Chelsea yang saya sudah prediksi kemarin bahwa mereka akan melanggang, akan mengamankan satu tiket untuk berada di babak final, dan ternyata buktinya benar bahwa mereka itu bisa melaju, menang, bukan imbang tetapi menang melawan Spurs dalam 2 pertandingan, 2 leg semifinal. Oke, sampai jumpa. Ciao.